Maka kalau saudara Joko Widodo tidak dihadirkan dalam persidangan ini, maka demi hukum kasus ini tidak dapat dilanjutkan. Takbir. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah air mana saja Anda berada. Persidangan Gus Nur ya sudah terjadi kemarin, dan hal yang menarik ya, karena Gus Nur ya bersama Bambang Tri Mulyono itu kemudian dihadirkan secara bersama-sama sebagaimana tuntutan dan harapan daripada para kuasa hukum sebelum-sebelumnya, bahwa Gus Nur ya Bambang Tri mesti dihadirkan ya di ruang persidangan, dan itu sebagaimana kita saksikan itu terjadi. Demikian pula pelapor ya. Pelapor juga ini kemudian dihadirkan, yakni Dodo Baidowi itu hadir secara langsung ya, dan bertemu dengan Gus Nur ya, bahkan saling lempar pertanyaan. Demikian pula kuasa hukum banyak mensejar ya pertanyaan kepada Dodo Baidowi, karena beliau inilah yang memang menjadi saksi pelapor yang sebelum-sebelumnya memang banyak dicari oleh para kuasa hukum dan juga publik, bahwa siapa orang ini, siapa Dodo Baidowi ini, dan dia pun nampak ya di ruang persidangan. Tetapi satu hal yang kemudian menjadi unik di sini, karena kuasa hukum ini lagi-lagi ngotot untuk kemudian agar ya Pak Jokowi itu menunjukkan ijazah aslinya. Yang ditunggu itu ijazah asli. Ijazah asli itu yang harus diperlihatkan. Sebagaimana ya tuntutan ini dari dulu itu selalu diteriak-teriakan oleh para kuasa hukum, bahkan ya para pendukung Gus Nur ya, jamaah beliau, kerabat beliau, agar Pak Jokowi itu tunjukkan itu ijazah asli. Mana itu ijazah asli? Ini kembali ya diteriakkan oleh para kuasa hukum. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan coba simak seperti apa ya penyampaian daripada para kuasa hukum Gus Nur ini pasca persidangan. Kalau ini ya, karena dakwaannya salah satunya mengedarkan kabar bohong yang menerbitkan keonaran pasal 14 ayat 1 dan 2, juga pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan pidana, di mana Gus Nur dan Bambang Tri dianggap mengedarkan kabar bohong yang menerbitkan keonaran, atau ya, setidaknya ya mengedarkan kabar yang tidak lengkap atau tidak pasti yang patut diduga dapat menimbulkan keonaran di tengah masyarakat. Maka korbannya adalah saudara Joko Widodo, karena yang disebut ijazah palsu itu bukan Dodo Baidowi, tapi saudara Joko Widodo. Maka dalam persidangan ini juga saudara Joko Widodo yang disebut oleh Bambang Tri dalam mubalak yang dibimbing oleh Gus Dur memiliki ijazah palsu baik SD, SMP, SMA, juga S1, harus pula dihadirkan dalam persidangan. Nah, ini ada kasus pencurian, saya kasih analogi. Semua diperiksa saksi-saksi, ternyata orang yang kecurian nggak diperiksa. Suatu ketika orang yang kecurian itu mengatakan, aku nggak pernah dicuri kok, memang aku nggak punya barang itu. Atau ternyata yang mencuri, itu bukan barangnya dia kok, barangnya yang saya ambil punya saya sendiri. Ini akan menjadikan peradilan sesat. Maka kalau saudara Joko Widodo tidak dihadirkan dalam persidangan ini, maka demi hukum kasus ini tidak dapat dilanjutkan. Takbir. Itulah kepentingan saudara Joko Widodo hadir itu bukan hanya untuk kepentingan kasus ini agar terbuka di pengadilan, tetapi lebih jauh agar memberikan keyakinan kepada segenap rakyat Indonesia bahwa kita memiliki presiden yang ijazahnya asli. Maka kepentingan itulah, selain kepentingan untuk membuktikan unsur pidana di mana saudara Joko Widodo menjadi korban dari mubahalah Bambang Tri yang dibimbing oleh Gus Dur ini, tapi juga punya kepentingan bagi saudara Joko Widodo untuk meneguhkan keyakinan masyarakat bahwa Presiden Joko Widodo memiliki ijazah SD, SMP, SMA, dan S1. Ada tambahan yang paling penting, asli. Kalau kata Pak Amin Rais itu asli gitu ya. Dan sebenarnya mudah saja sebagaimana disampaikan oleh Pak Amin Rais, kalau saudara Joko Widodo memiliki ijazah asli itu tinggal datang ke pengadilan, sampaikan ijazah aslinya, maka case close, selesai. Dan saya minta ya kepada jaksa penuntut umum, tuntut ya Bambang Tri 10 tahun atau 100 tahun penjara, nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia benar-benar mengedarkan kebohongan, dan kebohongan itu terhadap presiden. Tuntut 10 tahun atau 100 tahun penjara, nggak apa-apa Bambang Tri. Tapi Gus Dur tidak bisa, karena dia hanya memverifikasi, bertanya kepada Bambang Tri. Tapi lagi-lagi kalau ternyata saudara Joko Widodo tidak hadir dan tidak menunjukkan ijazah aslinya dalam persidangan ini, maka dua klien kami ini, terdakwa ini, harus dibebaskan. Karena apa dasarnya? Dituduh mengedarkan kebohongan, sementara kabar yang benar, yang asli tidak pernah dihadirkan di persidangan. Dagelan ini. Ini namanya hukum
yang menggunakan pendekatan kekuasaan. Ini bukan restart, tapi ini sudah marstat, negara kekuasaan. Lagi-lagi, kalaupun ya hari ini nanti saudara Joko Widodo tidak bisa hadir, tapi tetap kami akan tetap meminta, karena nama Joko Widodo itu ada di uraian dakwaan jaksa penuntut umum. Kemarin memang kita tidak mengajukan eksepsi karena kita mau langsung saja ke prosesnya, dan kita juga sangat bergembira kalau langsung kemarin. Ya, sangat jelas dan tegas ya apa yang disampaikan oleh para kuasa hukum ini. Memang ya sangat berharap bahwa ya proses ya pembuktian di persidangan ini betul-betul berlangsung secara fair ya, sesuai dengan hukum acara. Dan hal yang kemudian sangat ditekankan oleh para kuasa hukum ini, bahwa ya Pak Jokowi betul-betul harus ya memperlihatkan itu ijazah aslinya, harus membawa itu ijazah aslinya ya. Dia harus perlihatkan di persidangan biar clear semua ini persoalan. Karena kalau menurutnya hanya sekedar keterangan kepala sekolah ya, keterangan teman sekolah, keterangan kepala sekolah SMA, hingga keterangan teman kuliah di UGM, hingga ya berbagai keterangan atau kesaksian ya rektor ya, itu tak memiliki nilai hukum ya. Itu tidak akan mempengaruhi ya proses-proses di dalam persidangan ya, karena itu hanya informasi yang disampaikan di luar, keterangan-keterangan yang sebenarnya itu hanya sebuah ya dukungan moral saja kepada Pak Jokowi. Nah, ini tuntutan dari para kuasa hukum ini agar ya Pak Jokowi betul-betul bisa ya membuktikan itu dengan membawa ijazah asli di persidangan. Kita akan melihat ya akan seperti apa proses persidangan selanjutnya dari tahapan-tahapan ya jawab menjawab ini ya, dan bagaimana upaya-upaya yang akan dilakukan oleh para kuasa hukum daripada Sudi Nur ini ya, dan Bambang Tri ya, terkait dengan ya dakwaan tuntutan ya penistaan agama dari proses mubahalah yang dilakukan. Dan bagaimana jika ya tuntutan-tuntutan daripada kuasa hukum atau permintaan-permintaan kuasa hukum ini juga tidak dipenuhi, seperti misalnya berharap agar Pak Jokowi memperlihatkan ya ijazah aslinya di persidangan, ya bakal apa yang akan dilakukan ketika misalnya ya Pak Jokowi ya tidak menunjukkan itu ya, atau tidak datang membawa itu, apa yang akan dilakukan oleh para kuasa hukum. Dan kita tentu berharap ya bahwa ya proses persidangan ini betul-betul berlangsung secara fair ya, terbuka ya, dan bisa diakses oleh publik. Yang jelas bahwa kita menunggu sebuah kepastian hukum dari polemik yang sudah menyita perhatian publik ini, dan harus dihukum ya siapapun orang yang telah melanggar ya norma-norma atau hukum kita. Dan jika kemudian ya terbukti ya mereka harus dihukum ya, supaya ini bisa ya berakhiri polemik-polemik yang telah menyita perhatian publik Indonesia, telah menggemparkan rakyat Indonesia beberapa ya bulan terakhir ini. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.